Selamat datang di channel Berita Update. Raja Arab memiliki tunggangan khusus saat ingin melawat ke negara lain. Tak main-main, pesawat yang diperuntukkan bagi raja itu memiliki interior yang sangat mewah. Dalam video yang beredar di dunia maya, memperlihatkan suasana dalam pesawat yang disebut-sebut ditumpangi Raja Arab Salman bin Abdulaziz Al Saud. Di dalamnya, raja bisa menikmati suasana santai dengan duduk-duduk di sofa. Jika terlalu lelah, raja juga bisa tidur dengan nyaman di atas spring bed. Toilet dan ruang makan di pesawat ini terlihat sangat bersih dan rapi. Tak hanya itu, Raja Arab juga berkesempatan menikmati layanan eksklusif dan privat. Kali ini Raja Salman berkunjung ke Indonesia. Dalam kunjungnya, Raja Salman ke Indonesia tidak ingin menemui Habib Rizik sama sekali. Seperti yang diberitakan oleh para netizen dan media yang diinformasikan sebelumnya, terbukti sudah berita itu sebagai hoax atau kabar bohong, berita yang menyebarkan informasi tidak benar. Kedatangan Raja Salman ke Indonesia adalah suatu kebanggaan bagi kita semua. Sejarah mencatat bahwa Raja Arab, penjaga dua kota suci umat Islam, datang ke Indonesia 46 tahun yang lalu. Bulan Maret tahun 2017 yang akan datang, Raja Salman dengan pasukannya akan berkunjung ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, kedatangannya dengan 1.500 orang, 7 pesawat, 10 orang menteri dan 20 orang pangeran. Belakangan ini Indonesia lagi riuh dan panas dengan isu agama, di mana politik identitas memanaskan suhu politik secara nasional yang hanya berakar pada isu penodaan agama. Hal ini hanya lantaran karena adanya calon pemimpin non-muslim yang ikut bertarung di pilkada, tepatnya pilkada DKI Jakarta yaitu Ahok. Kedatangan Raja Salman langsung ramai di media dan menyebutkan bahwa kedatangannya ke Indonesia ada kaitannya dengan berbagai aksi yang terjadi di mana dalam hal ini dikomandoi oleh FPI yang dipimpin imam besarnya yaitu Rizik Syihab. Berikut saya ingatkan kembali mengenai Raja Salman yang disebut hendak menemui Rizik Syihab. Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asy-Syafi'iyah UIA juga mengapresiasi rencana pertemuan Raja Salman dan Habib Rizik. Jadi kalau kabar itu benar bahwa akan ada pertemuan tersebut, maka kita menyambut baik, papar pria yang akrab disapa Bang Dailami. Menurut anggota DPD dari Jakarta ini, bisa saja pertemuan tersebut terjadi karena ada aksi Super Damai 212 yang melibatkan jutaan massa umat Islam berkumpul di Monas dengan berzikir dan salawat. Aksi tersebut dengan kecepatan informasi menyebar ke seluruh dunia, termasuk Arab Saudi. Tentu saja nama Habib Rizik yang dikenal ketokohannya dalam aksi tersebut mungkin membuat Raja Salman menghendaki bertemu dengan Habib Rizik, papar Bang Dailami. Kita semua tahu sebelumnya, pendukung dan simpatisan FPI menyebutkan bahwa aksi mereka juga didukung Palestina, yang kemudian bendera Palestina ikut mewarnai aksi-aksi yang terjadi. Namun pada kenyataannya Kedubes Palestina membantah dan menyesalkan bendera Palestina dibawa-bawa dalam aksi yang dikomandoi FPI. Novel Bakmumin justru menanggapinya dan menyebut Kedubes Palestina tidak mewakili negara Palestina. Hal ini alasan yang sungguh irasional. Jika Kedubes tidak mewakili negara, lantas mewakili apa? Begitupun dengan kedatangan Raja Salman, lagi dan lagi FPI harus menanggung malu, karena tidak ada kaitan kedatangan Raja Salman untuk mengapresiasi berbagai aksi yang terjadi. Pun demikian menemui Rizik Syihab. Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi membantah kabar Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud akan bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab saat berkunjung ke Indonesia pada Maret tahun 2017. Bantahan itu disampaikan melalui keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan kedutaan.
Kedutaan menjelaskan Raja Salman akan datang ke Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang pada 2015 berkunjung ke Saudi. Berkaitan dengan apa yang tersebar di situs jejaring sosial selain pernyataan di atas adalah informasi yang tidak benar. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al-Suwaidi menyampaikannya pada Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2017. Rencana kedatangan Raja Salman pernah disampaikan Presiden Jokowi saat mengumumkan penambahan kuota haji. Jokowi mengapresiasi pengembalian kuota haji yang diputuskan pemerintah Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah. Selain mengembalikan kuota haji Indonesia menjadi 211.000 jemaah, pemerintah Saudi menambah kuota haji sebesar 10.000. Dengan begitu, kuota haji Indonesia pada 2017 menjadi 221.000. Salah satu yang akan dibahas dalam kunjungan yang berlangsung selama 1-9 Maret tahun 2017 tersebut adalah mengenai kerjasama di bidang minyak dan gas, migas. Kepala Biro Komunikasi Layanan Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sujatmiko mengatakan, kerjasama terkait minyak yang akan ditawarkan kementeriannya adalah impor minyak dengan harga spesial atau preferred price, menurut Sujatmiko. Masalah tersebut sebelumnya sudah dibicarakan Menteri ESDM Ignatius Jonan dengan Menteri Energi Arab Saudi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, UAE, Januari lalu. Jelas bahwa kedatangan Raja Salman ke Indonesia tak lain adalah untuk kerjasama dan meningkatkan hubungan kedua negara. Yang perlu kita ketahui, Indonesia punya Pertamina dan Arab punya Aramco. Tentunya jika kerjasama mengenai kilang minyak dan energi ini terjalin dengan baik, hal ini sangat strategis untuk memajukan perekonomian Indonesia. Jokowi paham bahwa kerjasama dengan Raja Salman akan lebih menguntungkan pada bidang minyak dan dunia tentunya mengetahui Timur Tengah dan Arab adalah ladang minyak. Selain ada kerjasama dalam bidang lainnya seperti kuota haji, budaya, pendidikan, dan lain-lain, saya rasa yang menyebutkan dan menggembar-gemborkan kedatangan Raja Salman untuk apresiasi aksi yang terjadi dan hendak menemui Rizik Syihab akan sangat malu, terutama FPI dan barisan simpatisan. Lowong diundang Jokowi kok, masa disebut mau nemui Rizik yang sedang tersandung aneka ragam kasus nan pahit. Kita selalu diwacanakan tentang terorisme ataupun gerakan radikal yang tentunya hal ini juga tidak bisa jika menegasikan konservatisme agama. Dalam artian lain, Indonesia memang tengah disusupin doktrin Wahabi, namun bukan ini yang menjadi pokok persoalan kedatangan Raja Salman. Jangan kepedean dulu jika kedatangan Raja Salman tersebut akan menemui Rizik Syihab. Ini masalah investasi dan kerjasama antar kedua negara, bukan tentang takbir dan kafir. Di sisi lain, saya juga heran jika ada opini mengenai negara mengemis dengan Raja Salman. Yombong, jangan emosional jika menilai. Kerjasama tentunya menghendaki untuk saling menguntungkan. Kalau istilah Jokowi, menang sama menang, ketika menanggapi Freeport pun demikian dalam kerjasama dengan Raja Salman Arab Saudi. Istilah mengemis itu justru tanggapan yang pesimis, belum apa-apa. Sudah lunglai, kerjasama dengan Raja Salman adalah langkah strategis, bukan mengemis, apalagi jika yang dibicarakan soal minyak dan gas. Tentunya hal ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Orang datang disebut kita mengemis, orang diundang disebut mau nemui pemimpin demo.
Ternyata Raja Salman lebih apik memilih Bali untuk berlibur yang masyarakatnya bukan golongan mayoritas. Hal ini dapat menjelaskan bahwa Islam itu tidak menghendaki cara. Tidak seperti pentolan FPI Munarman yang memfitnah pecalang di Bali hingga harus berurusan dengan polisi. Akankah FPI menyebutkan Raja Salman tidak mewakili Arab? Ketika Kedubes Arab membantah kabar Raja Salman akan bertemu RS, seperti mereka menyebutkan Kedubes Palestina tidak mewakili negaranya. Saat Kedubes Palestina menyesalkan bendera negaranya dibawa-bawa demo. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton dan mendengarkan informasi kami. Jangan lupa subscribe.